Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita ketemu lagi di podcast Sapa Mantaba, Mantiga Bantul, Yogyakarta. Kali ini kami benar-benar kesempatan yang luar biasa ini, karena di depan kami, di hadapan kami ini ada sosok yang begitu istimewa, orang nomor 1 di Kelurahan Wonokromo. Ya, nanti kita akan berbincang banyak tentang segala hal yang berhubungan dengan sekolah, dengan lingkungan, dan juga dengan mungkin ada kerjasama atau wawasan-wawasan yang bisa memajukan antara Mantiga Bantul dan instansi yang beliau pimpin. Ya, kita perkenalkan, ini saya Holif Diniawati, saya guru Mantiga Bantul, ingin mewawancarai, ingin menggali lebih banyak tentang potensi ataupun tentang ide-ide cemerlangnya beliau. Beliau adalah siapa kira-kira? Iya, beliau adalah kepala kelurahan ya, kepala desa atau kepala kelurahan, lurah desa Kelurahan Wonokromo Bantul. Nanti untuk lebih tepatnya, lebih jelasnya beliau akan memperkenalkan diri, sejak kapan sampai kapan dan potensi apa yang beliau miliki. Tapi yang pasti ini yang sangat membanggakan, beliau itu adalah ternyata alumni dari Mantiga Bantul. luar biasa ini, ternyata Mantiga Bantul waktu itu Man Wonokromo ya Pak. Betul, Man Wonokromo sudah menelurkan ya alumni yang begitu luar biasa, bisa memimpin masyarakat sekelurahan, di mana di situ juga ada Mantiga Bantul. Ini luar biasa. Nah, ini untuk itu mungkin nanti cerita banyak tentang alumni tahun berapa, mungkin temannya siapa, suka dukanya ketika di sini apa saja begitu. Oke, Pak Mahrus ya, beliau ya, Pak Mahrus Hanafi SAG, mungkin mau memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak Mahrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya kemawon Bu Alif. Matur nuwun, pagi hari ini sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami karena kami bisa bersilaturahim, berkunjung ke alma mater, yaitu Mantaba Yogyakarta. Mantaba Bantul ya, Bu? Mantaba Mantiga Bantul. Oh, Mantaba Mantiga Bantul. Kami pertama tentu kita niati untuk bersilaturahim, yang sudah sekian lama kita tidak berkunjung. Ini momentum yang sangat indah bagi kami, mengenang masa-masa indah, dan sampai sekarang indah terus ini. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada kenangan tersendiri Pak waktu sekolah SMA. Ya tentu, karena namanya masa-masa SMA remaja, atau SLTA atau MAN itu kan memang masa-masa transisi, sehingga banyak kenangan. Tetapi mungkin kalau tipikal saya kan ngalir, artinya hidup ini semua menjadi kenangan yang indah begitu. Nah, kemudian ketika MAN, kami alumni tahun 1988 sampai lupa tahunnya saking lama nih. Jadi yang kita kenal itu alumni 88 gitu. 88. Nah, waktu itu kami ketika awal masuk sini, Pak Kepalanya masih beliau yang kami hormati dan yang kami muliakan, Pak Wahnan BR Seda. Terus setelah itu kalau nggak salah Pak Ismati. Nah, ya masa itulah kami selama 3 tahun belajar di Man Wonokromo. Tentu yang terpenting adalah manfaat yang sekarang kita rasakan. Artinya ketika belajar kita juga tidak mengira dan tidak merasa bahwa ilmu yang kita kaji di Man ini bahasane engko arep ngopo, terus jadi apa, itu memang waktu itu kami belum merasakan. Tetapi ternyata ketika kita menjalannya dengan ya sungguh-sungguh, mungkin dengan penuh bahasanya keikhlasan lah. Kalau bahasa yang sederhana ngalir tadi, bukan berarti tidak punya konsep ya, artinya tetap menjalani itu dengan penuh kesenangan, keindahan lah. Tapi Pak, sebentar, jadi lurah itu ada ndak andil dari masa-masa SMA begitu kayaknya? Ya terus terang kalau andilnya lah, karena kami lahir di sini,
besar di sini, belajar di sini, yaitu bagian dari proses panjang sehingga kami ya mengemban amanah lah ndereke warga masyarakat sekalurahan Wonokromo itu. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan nanti generasi penerus ini ada lagi yang mungkin menjadi camat, mungkin menjadi amin, ini amin. kalau Ya, Duko sudah banyak Pak, ya betul. Oke, apapun insya Allah membawa manfaat maslahat. Luar biasa. Ini Pak, tadi Bapak rawuh ke sini, ini suatu kehormatan juga bagi kami, apalagi perpustakaan, karena kerawuhan panjenengan ada hubungannya dengan perpustakaan. Betul. Ada ide-ide cemerlang yang mau menggabungkan atau bekerja sama dengan perpustakaan Mantiga Bantul, perpustakaan Ulil Albab Pak namanya. Ini bekerja sama karena dengar-dengar kelurahan mau merevitalisasi perpustakaan yang dulu pernah ada. Betul. Ini suatu kehormatan yang luar biasa kami bisa bekerja sama dan bisa mengembangkan untuk masyarakat. Mungkin konsep-konsepnya yang sudah dibuat tentang pendidikan khususnya dan pendidikan perpustakaan itu seperti apa Pak? Betul sekali. Jadi memang pemerintahan Kalurahan Wonokromo ini kan ibaratnya seperti pemerintahan pusat. Artinya berbagai sektor itu memang menjadi bagian yang amanah yang kita laksanakan. Di situ ada sosial kemasyarakatan, kemudian kebudayaan, kesehatan, pendidikan, ketertiban, keamanan. Ya, selain politik tentunya dalam konteks politik praktis. Itu semua ada di kelurahan, sehingga amanat itulah yang mencoba kita formalisasikan dalam sebuah visi misi. Nah, visi misi itu memang salah satunya kita mengikuti era saat ini. Jadi kita kan visi misi kemarin kita buat singkatan begitu. Wonokromo semakin mantap. Wah, luar biasa. Jadi Wonokromo tentu kelurahan itu sejahtera, maju, kinerja prima. Kemudian semakin mantap ya, mantap, mandiri. Kemudian TAP itu tertib, agamis, dan berbudaya. Luar biasa Pak, kalau ini bisa teraih dan bisa terrealisasi ya Pak. Mudah-mudahan bisa. Kalau kami matra utama Pak. Nah, tentu semakin mantap itu posisi sejahterakan tentu memang bagian kebutuhan dasar masyarakat itu menjadi prioritas utama. Kemudian maju ini maju kaitannya dengan nanti ke arah bagaimana melalui sektor pendidikan, bagaimana pembangunan sumber daya manusia ini akan di sana. Apalagi dengan era yang informasi dan teknologi itu menjadi sebuah tuntutan zaman, sebuah kebutuhan kalau bahasa kami. Sehingga kelurahan pun juga harus concern terhadap kebijakan-kebijakan ke arah sana. Sehingga maju di sini kita maknai bagaimana era sekarang dipopulerkan era milenial ya. Era milenial. Bagaimana kita bisa mengakomodir potensi-potensi milenial itu dalam kebijakan kami atau fasilitasi kami, sehingga itu betul-betul mendorong Kalurahan Wonokromo menjadi maju itu. Nah, salah satunya yang akan kita kemas, apalagi ini menjadi sebuah potensi atau bahasa kami sebuah aset yang anugerah terindah. Karena apa? Karena sektor pendidikan kita kalau memetakan itu sekitar ada 5 potensi besar. Ya, kita secara geografis tentu ini menjadi sudah kita maklumi bagaimana kita di poros jalur dari kota Yogyakarta DIY, kemudian Kota Gede, kemudian Imogiri ke selatan, kita Wonokromo di tengah, kemudian sampai Pansela, Laut Selatan. Ini kan secara geografis. Kemudian secara geografis, secara sumber daya alamnya itu kita ada 4 aliran sungai di Kalurahan, ada Code, Mbelik, kemudian Gajah Wong dan Opaatnya. Di situ ada air tentu sebagai simbol kemakmuran, kesuburan, pertaniannya dan seterusnya sampai kepada ada spot-spot eksotis yang bisa kita kelola menjadi wisata air misalnya. Terus yang biar cepat nanti yang ketiga ini sumber daya ekonomi. Kita ada pasar, pasar Kalurahan, pasar kabupaten, ada kulineran sate kelada, ada di sini onderdilan, kelitian, kemudian kita ada puluhan bahkan ratusan UMKM. Nah, ini bagaimana nanti akan kita sinergikan menjadi sebuah potensi ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Kemudian potensi
pendidikan. Ini yang luar biasa karena apa? Di satu wilayah Kalwanokromo ini cukup lengkap sekali lembaga pendidikan formalnya. Non formal juga Pak. Nah, itu plusnya. Itu nanti akan kita sampaikan itu plusnya. Formalnya aja sudah menjadi kebanggaan tersendiri dari PAUD, PAUD kan di dalamnya ada TK juga, MTS, SMP, kemudian ada SD. SD itu ada SD negeri, ada SD Muhammadiyah, ada MI negeri, ada MI swasta. Ini kan lengkap sekali. Kemudian ketika menginjak ke SLTP ada SMP negeri, ada MTS negeri, ada MTS swasta, gitu, yayasan. Gitu. Kemudian di tingkat SLTA juga, di sini ada SMKN negeri, ada Mantiga Bantul, ini yang menjadi kebanggaan kita. Kemudian ada MA swasta gitu kan di yayasan pondok pesantren. SMA negerinya juga ada, SMA Pleret. Tapi itu bukan wilayah. Jadi yang saya tadi matur itu hanya satu wilayah Kalurahan. Kalau ke Pleret sudah, itu udah lebih luar biasa lagi. Nah, didukung oleh lembaga non formal tadi, pondok pesantren. Setidaknya data kami itu ada 29 pondok pesantren. Biasa. Iya, ini juga sebagian besar dari anak-anak kami siswa itu juga dari pondok, Pak. Kita terbantukan juga. Terlebih kita basicnya agama, mereka sudah ada pendidikan di pondoknya, itu sangat-sangat mendukung dan potensi itu sungguh-sungguh kita syukuri ya Pak kayaknya. Nah, sehingga kita punya harapan begitu luar biasa ketika potensi pendidikan itu kita kolaborasikan. Jadi nanti kita semacam punya model pendidikan yang ya tentu kami sebagai wilayah Kalurahan mencoba menjadi fasilitasi dan mediasi. Itu kaitan dengan apalagi dengan inilah kita awali dengan melalui perpustakaan Kalurahan. Jadi bahasa merevitalisasi betul. Karena sebenarnya perpustakaan kami itu sudah puluhan tahun eksis itu ya. Terus kemudian sebelum pandemi dan pandemi itu langsung total berarti 3 tahunan ini. Mungkin terus, juga ini Pak, karena perpustakaan itu kan masing-masing instansi sudah punya jadi mungkin terlenakan karena merasa sudah tercukupkan dari instansi, tapi ternyata tuntutan zaman semakin ke depan ini masyarakat umum yang tidak sekolah ibaratnya juga butuh untuk melek literasi. Mungkin ini yang membuat ide Bapak ini harus ada. Nah, makanya perpustakaan kita tidak sekedar yang istilahnya manual, konvensional gitu tapi nanti kita literasi digital. Luar biasa Pak. Ini nanti bisa kedepannya kerjasama Pak, saya yakin dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar termasuk Mantiga Bantul. Kami siapa nanti kerjasama dalam bidang apapun, mungkin SDM-nya atau mungkin dari buku-buku yang lain juga gitu ya. Siap, matur nuwun banget sebelumnya. Sukses selalu untuk kita semua. Iya Pak ini. Terus ini Pak, satu yang ingin saya tanyakan. Ini kan berdekatan ya Mantiga Bantul dengan Kelurahan itu kan cuma sejengkal ibaratnya. Setiap hari bisa melihat, bisa lewat. Kira-kira kesannya Pak, kesan dengan Mantiga Bantul itu dengan prestasinya yang seperti ini, atau mungkin nanti ada pesan dari Bapak untuk memajukan lagi, untuk menambah gregetnya lagi sebagai alumnus dan juga sebagai kepala kelurahan atau Pak Lurah begitu, kira-kira apa Pak yang bisa kami serap dan kami laksanakan begitu? Ya, kalau kesan tentu kita acung jempol, mungkin 4 jempol, kalau 2 tidak cukup. Artinya ini sebuah kesyukuran, otomatis menjadi kebanggaan atau kebahagiaan saya sebagai alumni MAN, waktu itu masih MAN Wonokromo, dan kebetulan sekarang saya ndereke di Kalurahan sehingga ini menjadi satu bagian aset yang kita miliki. Nah, sehingga selain bahagia dan bangga, tentu ya kita berharap potensi pendidikan yang ada ini akan kita sinergikan dari berbagai lembaga pendidikan yang ada. Jadi memang nanti udahlah Wonokromo itu yang jadi mercusuarnya adalah potensi pendidikannya. Yang lainnya udah kita integrasikan bahasa tadi dengan potensi yang lain. Jadi saya bayangkan begini. Jadi nanti menjadi solusi dan atau alternatif pendidikan di Wonokromo dengan berbagai potensi yang ada. Jadi ketika masa transisi pendidikan bagi anak, orang tua selama ini secara umum kan mesti bingung. Anakku tak sekolah nanti tak ngajak ke nanti. Nanti klik buka Wonokromo sebagai solusinya, harapannya. Artinya selain menyekolahkan dari sisi kemampuan intelektualitasnya, nanti sekolahnya kan berprestasi semua ini. Kemudian soal karakter nanti tentu di pondok pesantren, sehingga terus kemudian orang yang dari luar kota, luar pulau, ketika sambangi anaknya yang pondok yang sekolah di Wonokromo, langsung bisa kulineran sate keladak. Bisa menikmati acara tradisi Rabu Pungkasan dan
bisa itikaf di masjid Masjid. Kagungan Dalam. Oh, Lah itu iya, kan luar iya. biasa. Nah ini yang jadi impian kami Pak sebenarnya. Orang itu kalau mendengar kata jejeran, Wonokromo Wonokromo, itu kan iya. identiknya wah sate papong. Nanti Iya. suatu saat saya ingin merubah image mereka ketika dengar Wonokromo itu Man Tiga Bantul. Iya, Begitu Pak. Ini siap. nanti kita sama-sama ya kerjasama Iya. kolaborasi begitu Man Tiga Bantul dengan kelurahan kita benar-benar kalau mengenal Kelurahan Man Wonokromo, maka yang muncul itu langsung, wah Mantaba, sate Iya. kelata itu menjadi Iya. bagian yang sudah menjadi apa ya artinya tuh mindset mereka itu Iya. Man Wonokromo begitu. Iya, Itu artinya- kami minta bantuannya dan ini nanti Iya. akan kita lanjuti dalam berbagai bidang. Kita bisa kerjasama di berbagai hal, mungkin tidak hanya di perpustakaan ya Pak untuk Iya. pengembangan. Mungkin pesan Pak untuk kami untuk pengembangan kira-kira apa? Pengembangan ya marilah kita bersama-sama mengoptimalkan lah yang menjadi cita-cita kita bersama. Ya kan Man ini kan menjadi salah satu tadi apa harapannya menjadi rujukan ya Pak tadi. Nggih, jadi yang muncul nanti itu menjadi satu konsep lah. Ya, satu Konsep wadah besar gitu ya. ya. Makanya kolaborasi tadi itu yang paling penting. Ke depan mari kita bersama-sama. Kita dirakan. Ya, mungkin itu Pak untuk bincang-bincang kali ini sudah Yeah. banyak ilmu-ilmu yang kita ingin bisa terapkan dan kita juga Yeah. sudah tahu nggih ternyata ide-ide Bapak dan wawasan Bapak untuk memajukan Wonokromo itu enggak bayan-bayan. Ibaratnya ya sungguh luar biasa dan kita berharap nanti kita bisa maju bersama, Amin, kita bisa amin, membesarkan amin, Wonokromo amin, secara amin, bersama-sama amin, dari amin. dunia pendidikannya dan juga Amin. untuk peningkatan karakter Pak mungkin karena Betul, kita didukung yeah. oleh pondok pesantren yang otomatis itu sungguh-sungguh aset luar biasa untuk Yeah. untuk membuat karakter siswa dan masyarakat di sini menjadi semakin Yeah. baik lagi. Apalagi dipimpin Pak Lurah yang kiai begitu. Betul, kita masih santri, Oh. masih tetap alumni. Alumni, ya kita bersyukur ya. Mudah-mudahan nanti alumni Man Tiga Bantul selanjutnya bisa menjadi tokoh-tokoh masyarakat penting yang bisa Amin, memimpin amin, dan amin. membina umat sehingga kebermanfaatnya akan menjadi amal jariah untuk pendidik di Man Tiga Bantul yang dulunya adalah Man Wonokromo. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan atau kita ulas dalam pertemuan ini. Tapi saya yakin suatu saat nanti kami mungkin bisa Bapak hadir lagi ke sini untuk memberikan wawasan-wawasan yang lebih jauh lagi seiring kemajuan zaman. Begitu Dikit aja. mungkin 1 menit. Oh iya, monggo, sebelum silakan. kami akhiri Iya. tentu salam hormat kepada para sesepuh Iya. Man, para pendiri Man tentunya khususnya dan para guru-guru yang terus berjuang sampai saat ini. Dan ya istilahnya kita agak terharu lah bagaimana kita merasa bersyukur saja lah. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Amin 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 Semuanya amin. dan Ya Allah. posisi kami sebenarnya juga dalam rangka untuk terus melanjutkan perjuangan para pendahulu-pendahulu yang sudah mengawali ya pengabdiannya dan lain sebagainya, Ya. termasuk Oh iya melalui Pak, pendidikan. Ya. ini satu lagi karena kebetulan ini perpustakaan ya Pak, ini Iya. bagian dari perpus. Satu lagi kesan Pak tentang perpustakaan kami. Oh iya. Ya itu saja. Tentu kesan pertama, Begitu makanya. masuk tadi. Ya. Jadi ini sudah kesan kedua Bu. Oh gitu. Jadi kesan pertama waktu itu kan pas lomba upacara itu Oh loh. Bu. iya. Terus Iya. di sela waktu saya kan masuk ke sini. Saya sudah langsung terkesan. Oh, gitu. Makanya langsung kita ajakkan tadi Oh, satu untuk studi rombongan banding 4 gitu orang ya, untuk studi ayo tiru." kita keman. Karena langsung nyantol banget lah. Oh, iya. Nyantol banget itu Alhamdulillah. kesan pertama itu satu jelas nyaman. Iya. Yang kedua dilihat dari literasinya cukup menarik penataannya dan apa ya Lengkap yang juga termasuk ya. apa memfasilitasi apa ya model lesehan dan model Oh, kursi itu iya. loh. Jadi Oke. kan jadi Modifikasinya luar kekeluargaan biasa. gitu loh. Bukan Iya. bukan suatu perusahaan sih wah kok pinter-pinter sih Rono kan gitu kan. Nah, ini Iya, udah iya. kesan itu yang Iya. sehingga saya wes ayo kita keman nanti lihat nanti biar perpus Wonokromo kita konsep lesehan juga misalnya. Resep, terus kesan keduanya Pak. Jadi kesan pertama begitu datang. Kesan keduanya ternyata setelah masuk. Lah ini kesan keduanya lebih luar biasa lagi Oh, gitu. karena ketemu Bu Kepala Perpustakaannya. Oh, iya, iya. Kemudian lah ini sampai podcast ini kan juga menjadi sebuah kesan yang
tidak terduga. Iya, ya mudah-mudahan nanti suatu saat kita menduga ya Pak, artinya kita persiapkan dan nanti konsep-konsep lain yang akan kita kembangkan. Ya demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya bincang-bincang dengan Bapak Lurah Wonokromo, Bapak Mahruz Hanafi SHG, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kemajuan kita bersama. Dan saya Olive Diniawati, mohon maaf untuk salah ucap, salah sikap dalam dalam melaksanakan podcast pagi hari ini. Ya. Salam juga buat teman-teman MAN. Oh iya, salam nih dari Pak Lurah. Insya Allah nanti kalau urusan apa-apa digampangkan, memang sudah gampang sih ya, sudah gampang. Terima kasih dari kami dari Sapa Mantaba, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan Sapa Mantaba dengan tokoh-tokoh istimewa lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.